Hari ini kita bertemu Kak Ivan Gunawan. Terima kasih. Kok ketawa sih? Apa kabar Kak? Baik. Ya ampun, kita ketemu berapa tahun yang lalu ya, itu acara di Trans ya. Udah lama banget. It was no long time ago ya. Di Trans waktu itu. Kalau Asila kita baru ketemu hari ini kayaknya ya. Om. Ya Om lah, kan kamu Manggilnya lebih jauh, apa? kamu jauh berapa puluh tahun di bawahnya. Berapa puluh tahun, Orang aku bener. aja manggilnya Om. Enggak kamu- dong. Masa Anda manggil saya Om juga? Kalian emang sering kelihatan berdua terus. Jadi saya penasaran kok bisa orang yang generasi gapnya lumayan jauh tuh bisa akrab gitu. Ya jadi kan dulu tuh aku sama papanya itu kan syuting bareng. Oke. Jadi dulu kan That's aku sempat juga ada di acara Dangdut Academy yang ratingnya wow aduha itu kan. Sampai Gitu. sekarang? Jadi, ngapain lu banggain emang lu syuting di situ? Enggak, Kak pernah bintang tamu aja. Iya kan, terus udah gitu, Galak jadi juga ya? waktu Emang dia waktu galak. masih kecil banget gitu kan, kecil Uh-huh. banget, jadi suka diajak-ajak sama bapaknya gitu kan. Terus Oke. udah gitu aku kan memang punya gerakan orang tua asuh ya, jadi Oke. kayaknya kalau ada Oke. anak lucu yang menggemaskan, dia tuh lucu, kecilnya cantik banget. Oh, kecilnya cantik Rambutnya banget. keriting. Kecilnya, maksudnya. Ya kamu kecilnya tuh Sampai lucu. sekarang tapi Nggak, aku masih sekarang kamu cantik ngeselin. banget. Dulu rambutnya tuh gede gitu lucu. Rambutnya gede? Iya, lucu Keriting. terus sama ibunya tuh selalu didandanin gitu. Oke. Didandanin, di-branded-branditin gitu kan. Terus udah gitu kan aku kan manusia-manusia berpenghasilan lebih dan nggak tahu buat siapa kan. Jadi waktu kecil aku suka dandanin dia. Tapi justru itu mungkin sebuah kesalahan besar yang aku lakuin ya. Oh my Jadi You're so mean. jadi aku akhirnya mengakui ya. Jadi aku tuh dari kecil suka banget ngedandanin dia. Oke. Atau mendadak beliin tas Gucci lah, tas LV lah, Oh iya? pakai sepatu apa gitu. Aku senang banget lihat dia dandanin. Tapi pas dia udah gede, ternyata akhirnya dia itu terbiasa dengan branded stuff itu. Jadi yang tadinya dia pasrah menerima dan tinggal pakai, sekarang berani minta. Kesel gak? Berarti minta ke Anda? Iya. Kakak Igun minta? Iya. Berarti kamu sering juga tuh? Aku sering banget minta, gak cuma tas. Apa aja, tas, baju, kalau mau acara, Lego. Aku mau beli Lego lagi. Aku kado ulang tahun 20 Gue terbalik ini belum Legonya. dikasih kado. Aku dikasih Lego Titanic. Iya, kamu kan dikasih Titanic. Dikasih Titanic. Aku sempat lihat juga tuh, gede Enggak, banget. sebenarnya Dika itu bukan minta, itu pemaksaan. Itu pemerasan. Itu kado ulang tahun. Nggak ada kado ulang tahun. Aku masuk 20, kepala 2. Gak ngasih kado apa-apa kemarin. Ya Belum. emang keharusan. Nggak ada Iya, orang keharusan keharusan. ngasih kado. Kamu ngerasa nggak kalau aku kirim Al-Fatihah? Enggak. Astagfirullahaladzim. Gua dulu ya. Iya, sini. Halo. Sini aja. Ribut mulu ya kalian Enggak, ini. Emang kayak jadi gitu ya? memang kita ini kan bukannya tipe yang setiap hari tuh chat Berkomunikasi, gitu kan, Bukan kayak gitu. WhatsApp tuh jarang lah. WhatsApp tuh jarang. Tapi Oke. kalau dia sedang ada permohonan, ada Mau. apa namanya? Apa tuh kalau orang kirim Proposal. ya, ada proposal tuh dia gencar gitu, mencari gitu. Coba contohnya gimana? Contoh dia nge-propose sesuatu buat dibeliin tuh kayak apa? Kalau dia pokoknya dia tuh cocok sebenarnya, dia makanya dia kan sekolah hukum ya. Oke. Dia tuh cocok banget tuh berada di ruang sidang dan nyecer harus sampai dapat. Gimana Nge-persuade-nya caranya? bagus emang. Dia belok harus sampai dapat gitu. Termasuk yang Titanic itu. Oh, itu lebih nggak ngerti lagi. Jadi gue bingung. Tapi itu lucu banget yang Titanic. Enggak, aku juga bingung. Tata dia gini, aku pengen Lego. Oh ya, dalam pemikiran gue kan, oh ya udah Lego gue beliin aja tuh yang di kasir, ya kan yang kecil gitu kan. Tahu. Enggak, Oh, aku nggak ini mau. ada Titanic, ada ini. Pas dilihat harganya puluhan juta anjir. Hah? Itu Nggak kata puluhan nyampe. juta. Enggak nyampe gimana, kamu nggak ngerasa aja belinya. 12-16an doang. 12 Gue pakai 16-an doang. juta. Maksudnya Halo, Maksudnya nggak nyampe. halo, itu berapa kali uang UMR? Maksudnya gak nyampe Lu kerja puluhan. enggak apa enggak dapat reward 16 juta. Gak nyampe puluhan. Ya Tapi kan tetep depannya udah 1. Iya, udah 10. cuman iya sih. Enggak 20 juta gitu maksudnya. Iya, ya. gak nyampe puluh maksudnya. Nggak nyampe 10. Enggak, tapi sebenarnya Dika lo punya anak sekarang umurnya berapa? Udah 7 tahun, 7 tahun. 7 tahun belum sih selucu kayak dia dulu. Lucu banget. Aku masih lucu. Masih Belum lucu ngerti, banget. Kan belum aku ngerti. gemes. Dia bisa ya Dika, dia ke rumah gue. Dia ke rumah gue, dia masuk ke ruang wardrobe gue, terus dia mau ngambil tas Hermes gue. Pin gue bacok nggak rasanya? Karena kecil, suitable aku pakai. Ya nggak ada, anak umur segitu penghasilan belum ada pakai tas Hermes, lo kesannya korupsi. Makin kecil kan makin mahal ya. Iya, makanya Hermes dari itu ya.
Kesel gak lo? Iya, Terus gue makanya. bilang gini, Sila, kamu tuh kan sekolahnya di UI. Kamu harus imbangin teman-teman kamu juga. Teman-teman aku kayak gitu. Nggak mungkin. Oh iya, di Kan UI. hukum. Hah? Emang kenapa kalau hukum? Maksudnya pada kayak fancy gitu. Di UI, di FH. Iya. Enggak, Oke, soalnya kan aku oke. takut banget kan. Dia ini kan nggak ngerti ya, apakah karena mukanya tuh emang ngeselin jadi kayak sering dibully masyarakat atau apa. Jadi aku tuh Aku nggak udah mau. disayang sekarang setelah 3 tahun. Oh, sempat dibully juga. Aku dibully mulu Om. sama netizen. Sama netizen tersayang tercinta. Manis. Iya kan, dan dibulinya tuh menurut aku cukup agak barbar dan horor gitu Sekarang loh Dika. tinggal satu nih topiknya abis itu udah Oke, kayaknya, konteks insya Allah. konteks apa waktu itu apa yang terjadi? Mungkin dia masih muda juga jadi kan. dia pada gini saat itu. kan, dia itu kan bener-bener penyanyi muda kan. Terus udah gitu dia tuh bawain soundtrack. Ini Oke. based on my opinion ya. Iya. Jadi dia bawain soundtrack. Terus udah gitu sepertinya banyak netizen itu nggak terima kalau dia itu yang nyanyiin soundtrack itu. Jadi Oke. semenjak itu tuh dia kayaknya tiap nada yang keluar dari mulut dia tuh kayaknya salah aja gitu. Oke. Yang nyanyinya lebay lah, yang apanya lebay. Sebenarnya itu part of salah-salah gue juga ya. Jadi Karena? waktu dia kecil, dia itu kan sering ngeliatin gue gitu kan. Jadi kalau dia berekspresi, dia nyanyi, itu gue part of gue yang ngajarin juga gitu. Oh, Anda yang ngajarin. Iya. Ayo lebih ini lagi. Aku lebih tuh Iya. modeling Om. Dia tuh Awalnya model, karena dia sering banget bunda. show aku. Oke. Gitu. Terus udah gitu udah dong. Ya dia kan maksudnya gini, setiap orang itu punya cara untuk mengekspresikan diri kan, punya cara kan. Oke. Jadi kayak lagu itu seperti apa, dia harus act gimana depan kamera seperti apa, dan banyak tuh netizen yang menganggap dia lebay. Oke. Gitu. Nah, rame lah pada saat itu ketika kamu tampil ada videonya lebay banget Lebay, nih, lebay kayak banget nyanyi. nih. Tapi gak berhenti di situ. Nggak berhenti. Jadi orang fokusnya awalnya itu pas aku rilis another song, orang suka lagunya, cuman orang jadi ke personality sama my action yang dihujat. Which is adalah Gak tahu, aku ngapa-ngapain aja salah gitu. oh, oke. Sama Kayak kan dia kan apapun. akhir-akhir ini kan pacaran sama Rizky Bilar. Sebentar ya klarifikasi. Jadi gini, jadi gini. Pelan-pelan ya. Nah, itu. Pelan-pelan itu. ya. Anda suka kagetin ya. Namanya podcast kok ini nggak seru kan? Bener gak sih? Ya, kita kan? lihat ya. kita kasih konteks dulu apa ini maksudnya bentar, nih. Ini ngagetin jadi, sih. Ya, jadi itu adalah hujatan yang masih ada sampai sekarang. Bahwa Orang mikirnya kalau aku nih selingkuhannya Kak Bilar. Karena aku dekat banget sama Kak Lesti dan Kak Bilar. Selalu bareng juga. Jadi aku, Momi dan Abi pokoknya selalu bareng sama Kak Lesti, Kak Bilar dan anak-anaknya. iya, orang salah sangka. Orang fans mereka ngiranya lo selingkuhannya Bilar dasar gitu. Oh, nyangkanya gitu. Nyangkanya Anda langsung gitu. ngebom aja dia pacaran sama Rizky Bilar. Kan kaget semua orang. Kita udah Nggak, capek sebenarnya banget pacaran akhirnya. apa enggak sih? Ya udah. Sampai jadi enggak lah kan namanya juga mungkin netizen ngelihat nggak Gitu, ngerti. betul. Dari luar Iya, aja. makanya kan maksud aku gini kan, apalagi sekarang kan papanya juga kan menjabat. Jadi makanya Oke. aku selalu tuh kayak ingetin Asila, you have to a bit behave gitu. Nggak semuanya apa yang kamu suka, apa yang kamu pengenin, apa yang really you itu bisa di-share ke publik gitu kan. Karena kan Oke. tetap maksud aku ya publik itu kan kita pengennya tuh ngelihat versi terbaiknya kita kan. Iya. Bukannya kita apa adanya gelondongan terus ada di sosial media Oke. gitu loh. Jadi makanya aku selalu ngajarin dia tuh seperti itu, karena kayak pemain sosial media itu kan range umurnya kan kita nggak ada yang pernah tahu. Orang kayak apa kita juga nggak tahu. Benar, kalau mungkin anak-anak seusianya Asila mungkin sama pemikirannya, cuek dan segala macam. Justru malah anak seusia dia nggak pernah post apa-apa. Ponakan gue tuh nggak pernah post. Iya, iya. Instagramnya kosong. Oh ya? Iya kan, terus tapi kerjanya main handphone mulu begini, kayak orang punya bisnis batu bara. Tapi gue nggak tahu apa yang dia posting, emang apa gitu, yang ha? gitu Oh, loh. Iya, tapi dia kan aktif kan di sosial Oke. medianya, di TikToknya dia aktif, dia sering nyanyi-nyanyi lagu yang sedang hype. Oke. Dia punya OOTD, dia posting Kasih gitu. Jadi lihat. ya mungkin ada sebagian yang merasa bahwa dia terlalu in style atau gaya bicaranya. Dia kan dari kecil nggak pernah sekolah di sekolah negeri. Dia sekolah internasional Sekolahnya kan dari internasional kecil. gitu. Jadi mungkin kebiasaan yang ada di sekolah internasional sama yang mungkin gak relate sama anak-anak yang sekolah di sekolah negeri kan mungkin juga Dika. Ya Kayak gitu artinya kan. ketika dia ngasih lihat itu orang ngerasa kaget, begini. kayak lebay banget nih gitu. Padahal dia mah biasa-biasa aja. Nah tapi kan Anda kan udah dari lama nih, Kak Igun kan udah lama di industri hiburan. Ya. Berarti sempat ngasih wejangan-wejangan juga ke Asila. Kamu jangan terlalu kayak gini. Kamu ini itu diingetin Aku tuh terus. terakhir apa sih? Aku yang suka Kelilip ya?
Hah? Kelilip ya? Dosa kali nyelip mata lu. Coba kelilip dikit. Ada yang ngomongin kali. Ada yang ngomongin. Aku selalu kayak nginget, maksudnya gini, aku kayak Terakhir yang ini sih kayaknya yang karena abis kan udah ngejabat harus lebih itu iya, terakhir jadi itu. karena aku juga tetap harus ngejagain kan. Terus udah gitu kemarin kan dia sempat punya pacar. Sempat Dia punya sempat- pacar. Yang model itu lo pacaran sama model yang gue gak suka. Itu kan deket aja. Ya walaupun dekat aja lo ketemu tiap hari. Tapi deket sedikit aja. Tapi ngedate terus. Enggak. Oh enggak. Makan dia yang bayar. Kok ngedate banyak banget? Iya kan Sila, mau makan kamu yang bayar Sila. Enggak. Oh berarti gak split Hah? deal. Enggak. Next topic you. Ya, Tapi nggak kan apa-apa udah lewat. Udah lewat. Udah lewat. lewat. Tapi jujur aku mau nanya sama kamu. Kamu tuh lebih pede kayak kamu lagi deket sama orang apa kayak sekarang kamu lagi gak deket sama siapa-siapa? Oh, nggak deket. Di publik. Enggak deket sama siapa lah. I'm used to not being close with anyone kan. Oh dari dulu tuh. Aku jarang banget deket sama orang. As long as kayak in a relationship yang more than friends kan. Aha. Jarang banget. Oke, tapi kan kamu dari umur 7 udah ketemu Kak Igun, deket dari umur 11 segala macam. Berarti curhat-curhat tuh nggak ada tuh ya, curhat-curhat. Kayaknya aku juga nggak basic terima. aja sih karena Gue gak terima. Nggak terima curhatan. Enggak. Waktu itu pas aku dihujat aku nangis. Abis itu Momi nelpon ke Bunda bilang Tuh dia tuh manggil gue bunda nih. Manggil bunda. Dia manggilnya bunda. Terus udah gitu Mhm. pas satu momen Iya. ternyata emak gue tuh nggak suka, nyokap gue nggak suka kalau dia panggil gue bunda. iya Oma Erna dulu gak kenapa-napa ya Allah Oma Erna maafin aku. Gitu. Ya tapi kan maksudnya Iya, oke. maksud aku gini, setiap orang itu kan punya panggilan keakraban ya. Oke. Gitu kan. Ya, mungkin nyokap gue itu kan orang yang hidup di zaman dahulu kala ya, Oke. iya kan gitu. Jadi kan kayak Asila ini juga masih kecil gitu kan, masih kayak gitu terus dia kaget emak gue protes gitu kan. Dia Oh. sedangkan dia tuh used to it manggil gue itu gitu. Oke. Kayak gitu sih. Ya. Nah, tapi pernah berarti kamu nangis dinasehatin sama Kak Igun pernah? Jadi waktu itu aku nangis cry terus cry. Betul, cry 2 kali itu. Cry. Kalau nangis kejar berarti Terus- berarti Cry. Terus Mami nelpon cerita akhirnya nangis gini. Terus enggak aku ngebayangin kamu cry terus harus Iya, ini. cry. Terus Terus abis itu dia nyemangatin aku gitu ke Mami. Terus akhirnya kita teleponan dikit. Lupa ya. lupa. I know you love me banget. Waktu itu aku sempat dihujat di media apa gitu. Terus tiba-tiba dia komen. Oh, ngebelain pasang Ngebelain. badan. You love me so much. Tapi yang paling sering dipakai ini tahu yang meme lu yang memang itu. Orang ngujat ya memang gitu kan. Iya memang ya bodo amat. Ya, bodo iya kan. amat. Tapi aku juga salut sih, maksudnya anak seusia dia juga Thank you. akhirnya dia bodo amat juga. Akhirnya. Iya dia akhirnya Oh. bodo amat juga. Aku ngerasa kamu sekarang masih suka bacain komen gitu-gitu gak sih? Aku selalu bacain guys. I always read your guys' comments. Kesel Jadi- gak? Maksudnya lo kebayang gak Tapi orang aku lagi biasa kesel aja. nih hujat dia, tapi dia begitu orang kan kesel ya Beb. Ya tapi gak apa-apa sih, aku suka dia tuh punya energi badak gitu. Jadi Oke. buat aku badak gitu. Jadi aku oke. Tapi tau gak Dika yang paling gue gak suka sama dia adalah Gak ada. dia ini kan nyanyi. Nyanyi. Dia tuh nyanyi dan dia nyiptain lagu sendiri. Mhm. Jadi dia tuh pas bikin lagu, anak usia segini bikin lagu cinta-cintaan tuh kesannya kayaknya hati dia sakit banget. Oke. Gue sebel dong. Maksudnya gue bilang gini, gue aja umur 40 tahunan aja gak pernah sesakit hati itu sama orang. Lu bisa punya imajinasi bikin lirik-lirik kayak kesan lu tersakiti, tertindas. Dari mana? Karena liriknya kesannya kayak Iya, kayak kesel banget aku gue. hancur Iya, banget. hancur banget. nih, gitu. Siapa yang gituin lo gue tanya? Mungkin waktu itu Makanya kita aja ngerasainnya peduli gitu. sebenarnya. Iya apa sih? Kesel banget deh. Enggak, kok biasanya gitu loh, enggak, biasanya. anak sekarang tuh ternyata ya dengan kelihatan kayak polos-polos gitu. Tapi imajinasi rasanya tuh kayak Karena dari mana sih kamu kayak gitu-gitu? Aku mencari yang relate sama orang-orang banyak. Ternyata ya emang sesakit itu. Jadi aku Coba dong, itu dong. Emang liriknya kayak apa sih? Ingat gak sih? Angkat tangan, coba lu nyanyi angkat tangan. Jika harus sakit biarkan ku sakit. Jika harus nangis biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebam. Tuh. Apa Jika coba anak harus seusia lebam. segini, gue guyur air ya.
Anak jatuh seusia sampai gini, lebam. enggak maksudnya anak seusia gini kayak jatuh sampai lebam lo apa gitu? Itu nulisnya sama Tante Melly Guslow, My Love. Ayo lo tuh, liriknya. Enggak, jadi Nulis- dia bikin iya, nulis lirik, berdua. terus di aransemennya sama Melly Oh, Guslow. di lantai Jadi notasinya nulis sama berdua, aku Melly nulis dulu, Guslow. abis itu Tante Melly bikin melodinya, sama liriknya di adjust ke melodinya gitu. Tapi dalam pikiran kamu memang jatuh cinta kayak gitu, bisa sampai lebam, sampai sakit segitunya pada Enggak saat itu. sih, karena kan aku lovable banget, jadi aku gak ngerasa. Gitu anak sekarang Iya, tuh kita tuh nggak bisa. betul. Aku maksudnya gak pernah merasakan kayak gitu, kan aku gak boleh pacaran soalnya. Oh, Jadi kamu nggak aku boleh pacaran. nggak boleh. Waktu itu sempat deket doang sekali, terus mereka tahu, tapi cuma deket gitu doang, tapi gak pernah in a relationship yang bener in a relationship gitu. Jadi pernah deket sama cowok, orang tua tahu langsung Tahu. di cut tuh, langsung dilarang. Enggak, maksudnya kalau misalkan deket sama orang, yang penting mereka tahu dan yang gak over gitu loh. Nggak over maksudnya. Nggak over yang kayak pergi berdua terus kayak melabelkan banget tuh gitu. Pokoknya pacaran tuh nggak boleh, tapi dekat sama cowok-cowok yang mereka tahu boleh. Boleh. Gitu. Ha-ha. Batas boleh pacarannya berarti sama papa mama. Kalau pergi ditemenin gitu. Oh, Dia kalau oke. pacaran perginya berenam. Jadi Enggak. makanya mau nggak mau dia yang bayar. Kayak mau futsal ya. Ya tuh laki Enggak, yang gimana sebelum bayarin itu, 6 orang? Yang sebelum itu. Yang mana? Yang- Yang anak pejabat. Aduh astaga. Yang mana yang jelas? Ini podcast. Justru karena ini Aku podcast nggak sih. pernah sama anak pejabat. Nggak pernah sama anak pejabat. Nggak pernah. Nggak pernah. Itu kamu cerita itu dijodohin apa dijodohin atau Nggak jadi. anak sendiri? Nggak. Itu kalau ngomong jodohin udah orang ke arah banget pasti. Oh, ya kan aku Enggak. netizen. Jadi pokoknya waktu itu keluarga aku ada yang satu circle sama anak-anak muda dari Pejabat. keluarga tersebut, iya. Oke. Nah jadi ketemu dalam satu Astaga. acara, terus jadi dekat as friends satu circle, terus udah teman-temannya pada kayak Ngejodohin. ngejodohin. Tapi lucu juga kan, maksudnya kamu juga dia pinter gitu-gitu. Oke kamu lah, juga suka gitu Aku ya. udah nggak temenan sekarang, Sama dia. udah enggak. Oh, karena udah beda sekolah. Dulu kamu satu sekolah kan? Enggak pernah. Saat Oh, dia beda. 1 tahun di atas aku. Jangan panik. Terus? Terus? Karena ini pernah terpost soalnya, jadi orang pasti tahu Oke, sekarang listen ya. Aku Iya, tanya, aku lu kalau listen. mau keluar dulu. Enggak apa-apa, ini seru, ini seru. Enggak apa-apa Saya ya. ingin Sekarang menyaksikan aku tanya sama dinamika kamu, ini. sekarang kamu lagi deket sama orang atau enggak? Enggak. Enggak kok, kamu kenapa lagi kayak ini jujur ya, aku ngeliat kamu lagi kayak cantik banget tuh kenapa? Kamu lagi kayak blushing, lagi kayak niat Emang banget iya? makeup gitu. Satu aku selalu Gak usah cantik. pakai batuk, jawab aja langsung. Gak usah Dia pakai lihat batuk. bawah. Enggak, ini jujur. Lo hari ini makeupnya bagus kenapa? Iya, number one, aku selalu cantik kan. Kedua, pakai new product soalnya. Enggak, soalnya pas terakhir kamu inget gak kamu datang ke acara aku yang aku launching cup, itu kayak muka kamu kayak abu-abu. Iya sih. Kan, sorry ya. Iya, sedikit Kita kan agak. tanning kan, kita tuh tanning. Iya, Maksudnya kalau kamu betul. pakai yang kayak over putih itu nggak bagus. Betul. Iya, ini ganti produk. Better sih emang. So much better. Ini I Aduh, love lucu yang banget. ini, Kamu bagus dapat kan? dari mana produknya? Dari oops my god, dari your bag. Nggak Ngambil suka, gua make nggak up yang suka. kayak Igun. Enggak, jadi aku ambil tas ya bunda. Dia tuh bebas banget, Di dia tuh dalam- bebas banget masuk kamar gue gitu loh Dika. Di Terus main dalamnya. ambil aja itu yang gue Jadi nggak kalian suka. kamu main ke dia, Yaps. terus pulang bawa sesuatu. Biasanya gitu memang. Memang Iya, gitu. biasanya emang kayak gitu. Kamu ambil tas aku yang mana? Yang Chanel Yang warna apa? putih. Itu almost 200 juta Asila, gue Oh, bom di thank rumah you lo. so much. Ada ini yang tas yang ini. Ada, iya ini. Ini Ya, tasnya. Iya, yaudah deh kalau Lu pakai ke kayak- kampus itu? Itu gede banget sih jujur. Kadang kan aku kan kalau kampus bawa laptop, bawa iPad, Laptop. bawa buku gitu. Ini gampang Gokil, step. Kamu gokil. pakai baju hitam nempel-nempel itu awas loh. Enggak mungkin. Kamu pakai Chanel ke UI. Sometimes. Segede ini. Iya, segede ini. Kenapa gue ikut kesel ya? Kesel kan? Lu kebayangkan bini lu tasnya kayak apa kan? Ini by the way aku mau kasih tahu, mau ngomongin sekali lagi ya bahwa tas ini nggak ada gender ya. Ya, Yeah. kamu coba Iya, cek benar. itu pemain-pemain bola yang sekarang lagi ada di lomba bola apa Pakai FIFA ya. Birkin bag, Iya. benar. Ya, Jangan pakai dong tim aku Birkin keluar. bag, pakai Chanel, pakai apapun. Jadi please ya, jangan menormalisasi bahwa tas itu berkelamin. Betul. Pharrell Williams juga pakai Iya, Hermes. makanya lo harus Iya. update fashion. Siap. Jadi gue kadang kalau gue nenteng Hermes, gue nenteng apa gitu, astagfirullahaladzim Kak Igun kan udah hijrah, kok pakai tas perempuan. Iya loh, pemain bola dunia pada pakai Birkin bag, pada pakai ada yang pakai Chanel Jadi bag. tas itu dipakai apabila mampu ya.
Gue sebel harus klarifikasi gitu loh Dika. Ngerti Iya, gak sih? Itu dipakai kalau mampu betul. Terus kamu bawa apa? Bawa pakai fondi, pakai apa? Mana? Pakai lip gloss aku juga ya? Enggak punya aku. Makeup pouch aja ya. Waduh, itu udah LV sendiri lagi tuh. Enggak, itu bukan punya gue tuh. Oke. Tolong madam. Oh, madam. Iya. Makasih ya. Kesel. Iya. Kayak di toko ya barusan ya. Ya Oh, udah pakai deh. apa? Sekalian custom makeup pakai ini. Nomor berapa? Jangan keputihan, pakai nomor 3. 02 yang punya nomor bunda 2 di situ. boleh, nomor 3 juga boleh. Iya boleh, tapi ada di situ aku 02. Oke. Itu apa tuh? Time for ya. Timeforia. Yes. Dia pasti ikut-ikut gue tuh. Iya emang pakai dari bunda. Jadi ada di dalam Apa sih? tasnya. Apa sih itu? Apa sih? Dia kayak skin tint gitu, Skin tint. stick gitu. Ini bagus banget ya, karena aku juga pakai dan ini cocok banget buat laki juga. Iya. Oke. Ini sama kasih tahu ya, kalau artis, kalau bintang, kalau syuting itu harus pakai make up Makeup, supaya betul. muka lu nggak busuk. Betul. Ya. Biar nggak berminyak. Iya, kena dan ini lampu. tuh bisa nutup-nutupin dosa masa lalu, Beb. Sini. Dosa sini, apa sini, tuh? sini. Ini shade aku. Oh iya dah, yang shade aku ada nggak? Nomor 3. Aku Ya mau coba udah, di Den. aku mau coba di Dika. Oke. Gue nggak ngerti sama sekali. Jadi lo kasih tahu gue nih maksudnya gimana? Jadi ini tuh skin tint Aha. untuk jadi base Yang nomor 3 ada nggak? base makeup. Oke. Tapi dia dalam bentuk stick. Oke. Dan ini tuh enaknya dia nggak hasilnya nggak yang kayak heavy, Nggak heavy. tapi dia nutup dosa-dosanya Oke. semua tertutup gitu. Oke. Kalau saya biasanya kalau mau syuting tuh pakai bedak Bedak biasa doang. aja. Ya, biasa. compact ya biasa. Iya, kadang-kadang suka banyak kering tuh, apalagi kalau Kering. kurang tidur. Betul. Kelupas-kelupas. Nah, jadi ini pakai tuh apa nih? dia tuh soft banget dan dia tuh nggak bikin kulit kita tuh jadi tebel di. Ini kan kalau misalnya diperhatiin ya, lu tuh kan punya under eye kita tuh punya under eye yang cukup lelah gitu. Oke. Betul. Jadi makanya kayak aku tuh kalau makeup tuh paling cuman kayak nutupin pori hidung Aha. sama bawah mata aja. Yang Oke. penting fresh. Dan ini shade gue ya, Gimana nomor 3 tuh? ya. Shade itu apa artinya? Shade tuh warna-warnanya. Warna. Iya. Ini. Nih, ini tuh bisa di-apply pakai Oh, I see. Brush. bisa di-apply pakai Pakai brush, tangan. bisa di-apply pakai tangan. Nah, Jadi biasanya dia- kalau di TV tuh di make upin memang bawah Nah, mata coba sih. lu taruh di gini loh, coba. Gini. Bukan dikasih lihat tuh. Warnanya sama sama Oh, warna warnanya kulit sama. lo. Jadi dia ini nggak heavy hasilnya, nggak yang kayak dempul tapi Nah, dia dempul, nutup Ya. dosa-dosa manja tertutup. Dosa-dosa Terus- manja betul. tertutup. Terus abis itu nggak abu-abu. Ya, terus juga. udah gitu kalau mau lebih ngeblending lagi tinggal dikasih kayak spray itu ya. Spray. Jadi dia lebih ngunci. Nah, Lebih itu glow-glow. kenapa sih abis di make up tuh kayak misalnya gue biasa di make up terus disemprot pakai air ngunci makeup. Iya dia kan dia betul. kunci. Jadi kan kayak kan kalau makeup itu kan layering kan, ada fondi, ada powder, ada apa. Biasanya tuh dia jadi kayak apa tuh kayak ngunci. sebelum ngunci itu dia kayak gimana sih kayak tembok baru dicat gitu. Nah, Oh. jadi di spray itu dia ngeset, ngefirm gitu. Jadi kesannya kayak nggak ada apa-apa aja kayak skin kita aja gitu. Oh, berapa lama tahan di muka si Oh, lama. seharian. Tint Justru stick dia ya makin namanya? lama makin biasanya kan makeup ada beberapa makeup yang makin lama jadi cakey lah. Terus begaris-begaris jadi gitu kan. begaris-begaris kayak gitu. Kayak gitu kayak misalnya Kayak- lo diomongin orang nggak terima tuh lo keki. Iya tahu. Cuma kok dia tahu? Kenapa dia tahu bahasa kayak Oh dia itu Keki udah pakai beda, makeup dari usia belasan tahun. Betul. Oh, oke. Princess biasa. Sorry. Mengakui aja ya. Akui aja udah. Akui aja. Emang saya princess. Emang Gimana? princess. Sorry, ratu. Jadi ini kalau misalnya kalian ya pakai Timeforia ini, pakai misalnya kalian pakai base, pakai apa, kalian tuh nggak perlu yang kayak sampai tebel Iya. banget gitu. Terus udah gitu kalau dipakai tuh langsung rata gitu antara kulit muka sama leher. Ini bisa dipakein concealer. Iya Emang- memang aku biasanya juga ini kayak pakainya kayak concealer, concealer ha? bagus. Emang biasanya kesalahan-kesalahan ini dalam konteks entertainment lah ya. Katakan Iya. kita mau syuting mau segala macam atau film kan biasanya make upnya lebih heavy tuh. Iya. Betul. Tapi biasanya kesalahan yang paling basicnya apa sih? Warna, pemilihan shade warna. Pemilihan Karena shade mostly warna. orang Indonesia itu seneng kulitnya kelihatan lebih putih. Padahal menurut gue warna tangan sama muka tuh harus sama gitu. Karena Oh. kita tuh kan makeup bukan kayak kita tuh bayangin ya makeup kan nggak selamanya harus ada di lampu begini kan. Oke. Kita ada matahari juga Iya. gitu kan. Terus udah gitu warnanya shade-nya tuh jangan sampai beda deh. Banyak orang apalagi teman-teman yang pakai kerudung mukanya putih banget tapi tangannya hitam. mukanya putih banget tapi tangannya Iya kan hitam. karena kan Oh, iya. setengah wajahnya kan ketutup sama kerudung kan gitu. Jadi penting banget pilih shade warna. Ya benar, ha. Oke, jadi untuk tahu shade warnanya Harus dicoba, harus dicoba di tangan kayak dicoba. tadi. di swatch ya. Dicoba. Jadi aku tuh pakai nomor 03, Aku pakai nomor 02 ini 02. today bagus Iya. kan. Kalau kayak Dika kayaknya tetap kalau cowok kayaknya pakai 03 aja deh. Which is warna lu juga kan? Oke. Jadi lebih natural deh.
Bisa nggak gue cuman pakai itu doang kalau Ya, mau bisa syuting? banget. Tanpa, Bisa. tanpa yang lain. Bisa banget. Oh, bisa. Cuman bisa karena aku banget. cewek jadi aku timpa blush on, abis itu Tapi kenapa sih kamu pakai blush on mascara. sampai di dagu-dagu gini kayak sinden? Suka agak dikit tambahin kayak pinky. Biar apa? Oh iya lagi. Biar manja. Kesel banget. Tapi bener nggak tadi kata Kak Igun? Memang lagi berbunga-bunga kah? Lagi Enggak, apa kok? Lagi aku make up banget? enggak pakai ini. Tuh. Lagi agak beda aja make up-nya karena produknya baru. Lagi nyoba ya, lagi nyoba ya. dan turns out bagus. Dan ini cepet juga pakai set kan. Kalau kamu tuh make up ke mall sama make up ke Beda-beda. restoran itu beda-beda. Beda-beda. Oh, bedanya di mana tuh biasanya? Kalau syuting beda, pasti lebih tebal di beberapa area. Oke. Kalau syutingnya juga beda, misalkan syuting TV beda, syuting sendiri beda, pokoknya beda-beda. Tergantung Oh, iya. budget. Enggak. Ya tergantung- iyalah kalau misalnya syuting bintang tamu budgetnya Kan kecil ngapain tergantung- lo pakai makeup artis? Enggak, tapi kan Syuting bintang tamu budgetnya tergantung kecil. kelayakan. Hah? Enggak kalau misalnya kan nyanyi. Is that a word? Nyanyi Kelayakan dia bisa sih. Iya. lo nyanyi sama lo misalnya bintang tamu. Kayak Iya, misalnya itu kan kayak- beda. Kayak misalnya nih kemarin ya dia bintang Iya. tamu gitu, mau bintang tamu di acara gue terus dia nanya, Hoax. "Aku pakai baju apa?" kata dia. "Ya bodo amat lo pakai baju apa? Terus lo pakai baju Ivan Gunawan lo acara Enggak, itu ada siang-siang." background story-nya. Apa story-nya itu? Karena aku baru nyanyi di Hood TV. Ah. Terus abis itu karena Itu aku cantik banget. Cantik banget. Banget. Jadi aku viral banget. Bener Baju banget. aku pakai Ivan Gunawan. Terus dia Pakai pengen Ivan konsisten pakai Gunawan. baju gue setiap hari. Terus abis gitu. itu pakai Berarti kan wig. bajunya keren, bagus. Iya, aku cuma nanya, aku dipanggil ke acara Bunda lagi, kan aku 1000 kali dipanggil ke situ karena kalau aku datang share ratingnya bagus. Nah itu, Ilah. Gue jatuhin aku rasanya. Gue ikut komenin nanti di video ini. nah itu, nggak itu kak aku datang lagi gara-gara Parah lo dia lo ngetawain dia. Dia lo parah lo, apa dia lo ngaco lo dia. Dia bukan cuma kameramen lo, ini off the record ya, kameramennya Dika bukan hanya ngetawain tapi dia tadi gini, shit gue sama gak ya? Jujur aja lo, iya kan? Tapi melihat anak yang pede itu menarik loh. Iya, jadi kalau Iya. aku tuh jadi gini, aku tuh membangun Agak percaya over. diri dia Betul. itu nggak langsung. Jadi kayak misalnya Betul. gini, kayak kita tuh selalu brainstorming kayak misalnya ini mau ada lagu baru. Oke, lagu baru tuh karakternya maunya seperti apa. Jadi gue cari tuh reference rambutnya kayak gimana, looknya maunya seperti apa gitu. Karena kalau dari manajemennya juga dia kan bukan tampil yang nyanyi di setiap event dan apa adanya gitu. Oke. Gue tuh pengen dia tuh kayak tertata gitu. Jadi segala sesuatunya tuh dibiasain pakai mood board. Oh, ada Jadi mood boardnya. Iya, jadi kayak misalnya mau tampil di TV gitu. Oke, Asila ini bajunya ini, makeupnya ini, lipstiknya ini. Terus nanti dia sebelum tampil lagi makeup dia video call, udah cocok atau belum? Nah itu dari kecil kayak gitu tuh karena aku kan dulu ikut fashion show Modeling. catwalk Bunda. Oke. Dan aku nih anaknya kan si paling kebek ya. Aku menyadari itu kok Kebek sebenarnya. apa lagi nih? Kebek, aku kebek. Bahasa ini. Kebek Kayak tuh apa bahasa? repot dia tuh mesti perfect lah gitu. Repot, Oke. harus perfect. Jadi apa namanya? Tapi karena jalan aku kan bagus banget. Jalan aku tuh kamu kalau bagus catwalk banget. bagus Oke. banget. Iya. Gak apa-apa ya? Bagus banget. Oh, ada Dan, ohnya, oke. Ya, akuin aku bagus Lo banget. kalau udah sekecil ini gue celupin di air nih. Tapi aku kalau catwalk emang bagus Iya, banget. keren. Dan Keren. aku kan centil manjalita. Iya. Biasa kan ratu centil, sakit. Oke, iya. Nempel, Goyang terus sorry. aja, iya. Terus dulu tuh gemesnya kalau GR apa gitu-gitu tuh selalu ngeganggu Bunda. Oke, Iya. ngeganggu nih maksudnya gimana? Kan dia kebek ngurusin baju-baju Ini yang juga bakal repot nih. ya yang bakal dipakai oleh aku dan model-model yang lain. Oke. Nah, tapi aku tuh suka ganggu yang kayak Bunda nanti jalannya kayak gimana sih? Nanti dia yang kayak Sebenarnya lo lo tahu. ada GR belum tadi? Lo sebenarnya tahu kan itu kan? Emang lo sengaja mempermainkan ini aja gitu Enggak, kan? waktu kecil aku kira that's a normal thing. Ah. Nah sekarang aku yang kayak oke understandable kalau bete. Tapi kayak aku hanya pengen nanya waktu itu maksudnya sih. Jadi dia itu kan sampai segede gini tuh kalau gue lagi enggak jadi kan kalau misalnya di Maksudnya? backstage itu kan gue riuh. Iya, backstage Gue riuh. handle model, styling, makeup segala macam Iya. kan. Dia tuh selalu kayak knowing gitu masuk nanya-nanya yang nggak penting. Iya. Kayak Bikin gue murka. jalannya gimana Iya, nanti kalau gitu. apa namanya jalannya gimana kanan Betul. kirinya baju aku ntar gimana aku suka nanya-nanya nanti dia emosi. Nah, Kak Igun tuh merasa bahwa kamu sengaja, tapi padahal tuh nggak sengaja. Lah waktu kecil aku nggak tahu kalau itu bisa mengganggu segitunya. Akhirnya tapi segede gini udah tahu kan. Iya menyadari, cuma maksud aku adalah ya maksud aku cuma pengen nanya dulu gitu. Oke, dulu dia sepede ini nggak? Kan dia kayak, wah gue gini-gini. Enggak, Apakah dari kecil udah pede? enggak, buat aku tuh dia tuh terjadi hari ini ya karena manifesting dia sebelum-sebelumnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia tuh dia ngumpulin
ngumpulin energinya tuh dari kecil. Oke. Jadi emak bapaknya tuh bukan penyanyi, ya kan? Dan gue juga bukan penyanyi kan. Tapi dia maksudnya dia punya bakat-bakatnya itu tuh karena dia manifesting dari kecil. Oh gue nih bintang, Diva. gue nih bintang Dari gitu. kecil. Gue nih bintang gitu. Apa namanya? Dia tuh sebenarnya kayak kiblatnya tuh bukan mak bapaknya. Dia tuh ngeliat gue tuh kayak powerful on stage, karya gue statement, gue tuh Keren. kayak shine, kayak apa. Jadi dia tuh pengen juga dapat sinarnya itu gitu. Oh. Jadi apa yang dia di atas panggung tuh dia udah tahu gue harus tapi begini, gue that's harus actually begini, very harus true. begini. That's gitu. actually very true. Waktu kecil, karena masih kecil, jadi aku cuma ngeliat dan kayak suka dengan aura-aura yang dikasih sama bunda atau kayak dengan model-model yang lain atau Tapi lu sempat penyanyi-penyanyi. kemasukan Karen Delano penyanyi. kan, aura-aura Karen Delano. Karen Delano Ya itu kan aku sempat keluar dari Indosiar. Gini Akhirnya ya. Karen Delano masuk lah Oke. gitu. Gini ya. Terus dia deket sama Karen Delano. Ini bentuk sayang bunda sama aku. Ya itu. Jadi waktu itu bunda keluar bener dari si acara TV itu, Dari DA terus ya? masuklah fashion stylist yang lain. Bunda kan Oke. fashion designer, itu jadi beda. Iya fashion designer. Iya, dia fashion stylist. Kan tadi aku bilang. Iya, benar, Fashion oke. stylist. Iya. Terus Obat Fashion- kolesterol gue boleh. fashion stylist waktu itu lagi ada segmen aku ceritanya modeling di acara Indosiar tersebut. Iya, di DA. Dia yang nge-stylingin. Kalian kamu. Styling aku benar. Abis itu ada behind the scene pas lagi mau GR, aku ketemu dia for the first time sebagai anak yang ramah. Aku datang kayak oh my god hi, abis cipika-cipiki gitu. Karena aku masih kecil mungkin Om Karen kayak ama gemas gitu. Jadi amanya dipeluk. Abis aku ya udah aku diem aja kayak oh cipika-cipiki gitu. Terus ternyata aku sampai didiemin 2 tahun lebih sama bunda karena dia cemburu. Cemburu. Sampai sekarang masih dibahas, itu bentuk sayang. Bisa ada efek-efek awan kan? Berarti emang sebenarnya di ngomel-ngomelnya Kak Igun ini ada hati di situ. Ada hati. Ada That's what I'm saying. menjaga Betul. rasa sayang. That's what I'm saying tadi. Actually what you said tadi is very true. Aku mengumpulkan kayak aura-aura orang, kecantilan orang, kemanjaan orang, kedivaan orang, kebintangan orang, kesemuanya dari bunda dan penyanyi-penyanyi gitu. Dan sekarang jadinya kayak membludak. Oh, Anda sayang tapi gengsi, pasti Anda Capricorn ya? Iya. Sama gue. Iya. Enggak, jadi kan kayak pas kemarin dia dibully gitu Zodiac. kan. Maksudnya Iya. kan maksudnya gini, orang itu kan punya standar ya. Dia Iya. punya standar, tapi orang tuh kayak ngerasa gitu. Asila lu tuh belum ada di posisi itu. Lu nggak perlu kayak begitu gitu. Tapi maksud gue ya nggak bisa. Orang kan yang orang ada di dari darah daging kita tuh kan kayak apa kan orang nggak tahu dong Iya, gitu. iya. Hayalan-hayalan kita gitu kan. Paham. Kayak stage act kita atau apa kita di atas panggung kan orang nggak bisa kita samain gitu. Oke. Nah, sekarang run through ini dong proses kreatifnya Kak Ivan Gunawan nih. Katakanlah Ashila mau tampil. Tadi kan ngomongin mood board segala macam. Itu gimana sih ngerangkainya buat dia? Ya aku selalu memposisikan dia Asila ini perempuan di usianya. Itu Oke. yang paling penting karena Oke. kalau segala sesuatu itu jauh dari usianya, aku nggak mau karena nanti kalau apa yang dia pakai ini menjadi perbincangan, kan fans dia itu kan rata-rata seusia dia juga gitu. Oke. Karena dia kan harus menjadi idol di lagu-lagunya dia gitu, Oke. orang-orang yang lihat gitu. Jadi aku selalu kayak walaupun aku baju aku dengan segala macam bentuknya, tapi aku berusaha untuk mendeliver it, style itu di usianya Usianya, Asila. oke. Iya. Baju seperti apa yang tidak usia dia? Maksudnya kayak gimana biar dapat gambaran gitu loh. Dan kebetulan memang ibu bapaknya repot, jadi memang nggak boleh itu baju dadanya kelihatan, Oh. udelnya Nggak kelihatan, nggak boleh nggak tuh ya. berlengan, Nggak berlengan memang gitu, nggak, nggak boleh. memang kita Di dari atas awal dengkul banget. itu nggak boleh gitu, kayak pendek di atas dengkul tuh nggak boleh. Gitu. Oke. Jadi ya gimana caranya berpenampilan santun, tapi terkadang bisa sweet, ya Sila ya, terkadang bisa edgy, terkadang bisa rockstar, terkadang bisa apa gitu. Jadi ya kita selalu ganti-ganti gaya aja gitu. Pernah nggak kamu sempat protes dikit sama apa yang Kak Igun udah kasih, tapi akhirnya kayak, ternyata bener juga ya. Nggak pernah, nggak berani. Lebih ke nggak berani ya. Enggak. Nggak pernah ya Sila ya. Tapi aku emang sampai sekarang selalu cocok sih. Selalu percaya. Oh. Selalu kayak oh ya that's true, langsung gitu pasti. Tapi Kedua, kan aku takut. selalu kayak gini kan. Coba Sila dengerin lagunya kayak apa gitu. Oh iya. Terus kamu maunya kayak gimana? Kalau gitu. untuk MV lagu kan semua MV aku pasti baju dari bunda. Itu
didengerin dulu lagunya, terus konsep MV-nya kayak gimana gitu, baru nanti dia kasih begini bajunya gitu. Kalau Oke. misalkan untuk acara-acara misalkan kayak bunda aku mau acara ini mau baju dong gitu, itu biasanya baju baru atau aku ke butik aku pilih baju, terus nanti biasanya kan bajunya ada yang terlalu kebuka ya, di modif. Oh di butik Iya. tuh suka ada yang terbuka juga. Iya kan Iya. kalau aku kan ya namanya customer kan beraneka ragam, Beraneka ragam. gitu kan. Tapi kan harus dicariin ke Asila tuh yang cocok tuh seperti apa. Makanya gue tuh selalu membudayakan fitting. Karena kalau kita kerja tuh kita nggak bisa kayak ngambil di lemari terus udah gitu kita langsung berangkat gitu. Aku nggak mau kayak gitu karena segala sesuatunya tuh harus firm. Oke. Bajunya harus firm, makeupnya harus firm, rambutnya harus firm. Gak bisa kita tuh kerja dalam kondisi yang apa adanya. Jadi itu yang aku ajarin buat dia. Oke, gitu. oke. Ada beda nggak antara misalnya manggung di acara ulang tahun TV sama manggung diundang buat di ballroom itu baju make Oh up tuh pasti beda, Pasti beda pasti ya? beda. Everything. Apalagi kalau TV itu kan dia punya kreatif juga kan. Biasanya ada request warna, sayangnya ada request warna, ada apa gitu. Tapi alhamdulillah TV-nya kan juga aku nggak berani sih, jadi kayak Iya nggak ada yang oh, berani pakai- sih. Nggak ada yang pakai berani ya? apa? Enggak. Pakai siapa Waktu itu sih aja lah gitu. soundtrack film aja nggak berani. Oh, gitu? Si orang apa sih namanya kalau kayak gitu? Produser. Produser, music director. Iya pokoknya buat MV-nya tuh yang maksudnya itu Terserah urusannya. Kak Igun. Iya urusannya kan sama film ya maksudnya. Anda udah Soundtrack terlalu film. hebat berarti. Soundtrack film layar lebar mereka jadi menyerahkan aja. Oh iya. Terserah aja deh Kak kalau sama Ivan Gunawan Tapi gitu. kan Karena justru, percaya. tapi justru kalau kita digituin kan kita jadi lebih tanggung Lebih, jawab kan iya, Dika. lebih Paham, pressure. paham. Karena kita maksudnya ya di dunia showbiz, entertainment, semua orang kan berlomba-lomba untuk bisa masuk ke sana, Oke, ya kan? Berlomba-lomba untuk bisa dapetin jam terbang. Karena apa yang aku lakuin hari ini kan karena ada jam terbang puluhan tahun sebelumnya Dika. Iya, Ya kan? pasti. Apalagi zaman dulu masuk TV itu kalau sekarang artis viral dikit di TikTok udah bisa masuk TV. Zaman dulu lo nggak ada kayak gitu, Dik. Iya kan? sih. Zaman dulu lo nggak ada. Zaman gue tahun 2000-an tuh nggak ada bener-bener Iya. strictly banget. Apalagi desainer. Lo masuk ke program TV bisa dipakai di TV gitu kan. Karena zaman dulu tuh ada, lu bayangin zaman belum ada handphone, belum ada apa-apa, orang hubungin langsung dari rumah, harus on time, harus apa kan. Betul. Kita timing pace-nya kan lebih gila kayak dari zaman sekarang. Bener. Gitu. Dulu tuh kalau misalnya kita janjian gak ada WA tuh. Nggak ada WA. Dibilang jam 10 lu ya jam 10. jam 7, jam iya. 10, jam 10 gitu kan. Kalau sekarang kan bisa ada excuse, aduh macet Macet, nih apa gitu. tinggal Kalau ini zaman dulu aja. kan nggak ada kayak gitu. Oh, Makanya iya. kita kan mau podcast jam 9 datang jam 6 nih kita tadi. Enggak sih, enggak. Tapi hebat loh on time loh. Tadi saya datang udah pada datang. Oh kalau Keren dia aku loh. ajarin, Iya. aku ajarin dia harus biarin orang nunggu, kita nggak boleh nunggu. I see. Gimana? Kita nggak boleh ditunggu ya. Nggak boleh. Jangan bi- sampai nungguin kita gitu. Iya jangan maksudnya. sampai nungguin kita, mendingan kita nungguin orang. Ya. Karena kan kalau misalnya kayak mau kerja kan apalagi kayak Asila mungkin butuh makeup, butuh rehearsal, butuh apa. Jadi kayak butuh warming up. Kalau misalnya kayak buru-buru datang gitu kan Oke. dia jadi nggak profesional. Oke. Gitu. Apa nasihat dari Kak Igun yang kepake banget di hidup kamu di luar konteks industri, show segala macam. Ya, akhirnya di kehidupan pribadi pun kamu juga bisa praktekin gitu. Ada nggak? Aduh apa ya? Nggak ada ternyata. Sebenarnya ngomel-ngomel sebenarnya tapi kan masuk tuh tadi jangan bener-bener sampai apa orang ya? nunggu. Ya itu iya. Abis itu yang baru sih kemarin harus jaga jaga sikap. Sama gitu. beli sesuatu Oh, iya, sesuai iya, dengan itu bener. usianya. Tapi itu Beli sesuatu, agak-agak tapi sih- curly Enggak, sama jadi what kayak you do misalnya dulu. gini, enggak dia maksudnya gini, dia kan misalnya dia punya uang nih, dia punya uang, terus toto dia mau beli Birkin bag, yang misalnya harganya 300 juta. Iya dia Sebentar. kerja, dia 300 punya, juta. tapi maksudnya belum saatnya. Aku tapi emang gak mau beli itu sekarang Bunda. Enggak, tapi kamu That's cerita just seolah-olah my tuh kamu mau dream. beli. Aku mau beli yang lain. Kalau itu aku gak beli sekarang. Yang lain ya. Yang lain. Tapi gue bangga sih, dia tuh akhir-akhir ini dia datang ke store gue tanpa sepengetahuan gue, dia datang dan dia beli. Oh, itu bagus. Bagus. Itu kita support. Iya. Iya kan kamu pernah beli baju di toko kan? Di Sekali, Plaza Indonesia. sekali. Ya sekali cuma sekali. Ya, tapi itu itu aja is a bangganya nice sampai hari gesture. ini Gitu, masih gitu, ada. gitu, gitu. Gitu. Karena kamu Thank tahu you harga banget. aku tuh berapa. Thank you banget, jujur iya. Iya Tapi kan? jujur iya. Dan lo kalau tiap ambil baju kan gak pernah lo balikin. Enggak. Kak minjem ya Sebentar. Tapi emang satu aku kalau minta baju jarang banget aku balikin. Tapi pernah ya. Aku udah mulai berubah sedikit. Udah ada beberapa baju yang aku balikin karena kalahan maksa. Ya bagus.
Tapi boleh Aku nggak tahu suka. nggak itu kan tadi kan Birkin 300 juta. Tapi kalau kayak baju Kak Igun boleh di-share nggak itu berapaan sih biasanya? Iya, Soalnya gue baju- nggak ngerti gitu. Iya baju aku kan ya biasa aja lah. Maksudnya kalau dipakai ya, pernah yang dia MV pakai baju puluhan juta pernah karena baju itu juga part of baju avant-garde aku ya yang kita fotoin baju merah yang Angkat tangan gaun ya. apa segala macam kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kayak kalau misalnya kayak baju buat Asila tuh ya aku biasa ini paling dia sekali pakai nyanyi 18 juta 20 juta Wow. gitu karena maksudnya aku mau biasain kayak gini berapa sih dia dibayar. Iya. Nah biasa kan kalau penyanyi itu kan sekarang semenjak adanya fashion stylist mereka jadi penyanyi itu jarang beli baju jadi minjem baju desainer gitu. Nah itu tuh gue nggak ngerti tuh. Nah Maksudnya kalau gimana tuh? ya jadi kan kalau misalnya kayak ada barter pose kayak gitu-gitu kan gitu kan. Jadi maksud aku tuh nggak mau biasain itu ke Asila. Aku tuh pengennya misalnya Asila oke contoh dia sekali nyanyi 100 juta misalnya. Nah dia tuh harus spending 20 juta at least buat make upnya dia, buat bajunya dia. Jadi dia punya banda. Penyanyi itu punya barang di lemarinya, dia punya baju, dia punya sepatu gitu kan. Karena kan itu jadi inventaris dia buat nyanyi-nyanyi selanjutnya. Kalau semuanya disiapin stylist, dia nggak punya apa-apa. Oh, ngerti. Gitu loh. Jadi maksudnya dia harus ada investasi juga buat dirinya sendiri untuk penampilan gitu. Dan itu kayak rasa menghargai bahwa lu dibayar sebagian besar budget ya buat penampilan gitu kan. Maksudnya ada rasa itu juga ya. Kayak misalnya sekarang dia punya gelang Hermes, dia pakai gelang LV, ya itu kan semua dari hasil mostly itu dari tabungannya dia. Jadi ibu bapaknya tuh hampir jarang kasih hadiah kecuali dia mungkin ulang tahun Itu atau juga apa udah gitu. Jadi kamu dari uang kamu sendiri. Sekarang kalau belanja kayak gitu pakai uang sendiri, tapi belum semua hidup aku pakai uang sendiri enggak. Kayak bayar kuliah masih ya itu yang normal-normal gitu-gitu. orang tua lo. Iya, Kalau iya. mau jangan harga tas lebih mahal dari uang kuliah. Tapi iya. Iya, tapi kan sih. kamu usaha sendiri buat ngedapetin itu. Bukan orang tua yang beliin. Bukan orang tua Oh yang iya. beliin. Tapi orang tua aku pun walaupun aku beli sendiri, mereka tetap ngejaga gitu loh. Jadi misalkan aku kayak, aduh lagi pengen banget di tas ini dari merek ini gitu. Terus sebenarnya beli saat ini bisa-bisa aja. Cuma mereka tuh ngajarin aku selalu buat jangan semuanya mau apa langsung dibeli di detik itu juga gitu. Harus bisa nunggu gitu. Harus tahu momen Jadi yang sekarang tepat udah bisa nunggu. gitu. Udah. Ya bagus. Dulu itu enggak. tambahin Dulu itu. kayak ngereok gitu. Kalau pembelian termahal kamu masih ingat nggak apa? Tas. Itu 100 gitu ya? Barang atau aku ngeluarin untuk apa? Wah ini beda lagi nih. Ada yang lebih mahal dari barang? Paling produksi lagu. Oh, pasti. karena itu modal. Iya. Modalin sendiri kan. Kalau tas 100-200 kali ya? 100. Wow. Dia cukup mau modal loh. Dia bikin video klip, dia mau pakainya yang bagus dan itu semua putaran dari kerja kerasnya dia. Iya bagus. Jadi Kamu invest balik. kita sebagai orang tua nggak pernah melakukan investment yang berlebihan buat karirnya dia juga. Jadi awalnya Abi dulu yang mulai lagu awal-awal tuh Abi dulu bantu. Terus pas udah jalan sendiri, setelah itu executive producernya udah mulai aku. Oke. Gitu. Oke, Kak Igun ngelihat dia umur 7 tahun, sekarang umur 20 seperti ini, ada kebanggaan-kebanggaan juga dong. Biasa pasti. aja sih. Ya Allah. Biasa. I'm so pretty Iya. right now. Senormalnya orang tua aja Oh, ya. iya. Karena buat aku juga Asila bisa besar seperti sekarang, bisa punya karir gitu Oke. kan, bisa punya karir, bisa punya dia ini termasuk anak yang pinter juga. Dia sekolah juga dapat kamu kampus itu berarti dapat jalur itu kan? Ujian kan. SIMAK KKI. Kamu ikut SIMAK. masuk ya. Aku KKI ya lewat masuk ke Ya SIMAK. kan, jadi aku mau kasih tahu buat orang-orang tuh apa yang Asila dapetin sekarang tuh bukan karena dari jalur orang tua gitu. Justru malah kita tuh sebagai orang tua justru kayak malah seringnya nggak ngapa-ngapain gitu, memang karena rezekinya Asila bagus, karena kemampuan Asila bagus gitu kan, dan dia bisa gitu, dan anaknya juga mau bersaing gitu kan, dan itu kan bagus ya kita Bagus. setiap anak punya jiwa kompetitif tuh juga bagus gitu. Jadi ya buat Asila ya harus keep working karena jangan cepat puas ya kan, karena apa yang Asila punya sekarang ya belum ada apa-apanya, karena kayak Abi, kayak aku, kita hadir di sini karena ada puluhan tahun sebelumnya gitu kan. Gitu. Kalau anak sekarang kan kayak baru
nyoba terus dia nggak suka dia pindah lagi, dia nggak suka pindah lagi. Jadi nggak ada yang jadi gitu loh. Paham. Iya kan gitu. Untuk kamu punya mentor yang udah lama di industri juga ya. Itu salah satu Oh iya benar. Jadi privilege-nya juga tuh. betul. Ya aku beberapa kali bilang kalau ditanya privilege apa sih jadi anak artis, privilege apa sih kenal banyak artis. Itu sih kayak masukan input buat ngejalanin karir tuh kayak gimana ya dari mereka yang udah sangat berpengalaman gitu. Betul. Dan kepake banget buat kamu Kepake banget. sampai sekarang umur 20 dengan karir seperti ini ya. Betul. Wah, terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih Dika. It's very refreshing. Ya ampun, Terima kita jadi kayak kasih. acara keluarga ya. Terima kasih. Itu tadi Time for Ria ya. Yes. Tadi nomor berapa ya gue ya? Kamu pakai mau. nomor 3. Nomor 3 Oh, ya. mau. Nanti aku nggak kirimin apa-apa, ya. Aku inin aja aku beli. Lucu aja. banget ya bentuknya itu kayak space gitu. Jadi Siap. bagus banget lo bisa kasih istri lo juga suruh pakai. Oke. Lipstiknya banyak macam-macam semuanya. Ya Oke. bagus brandnya. Dan ringkas ya, cuman bawa itu doang Lucu buat banget, syuting kan? gampang ya. Sejujur Lucu aku yang banget. kayak kemana-mana harus buru-buru pakai ini anak. Siap. Terima kasih. Udah Thank mampir you, sini. thank Terima you kasih so semuanya. much. Thank Thank you. you Terima so kasih yang udah much. nonton.